Sangat seru dan menegangkan. Berikut ini hasil dan cuplikan gol pertandingan antara Persib Bandung melawan PSIM Yogyakarta yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di lanjutan BRI Super League 2026. Kira-kira bagaimana pendapat dari pelatih Persija Jakarta Mauricio Sousa dan pengamat sepak bola nasional Bung Binder? Simak video ini sampai selesai. Kalau kamu ngaku fans Persib Bandung, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, Persib Bandung sukses menjaga keunggulan tipis mereka pada babak pertama pertandingan pekan ke-31 Indonesia Super League musim 2026 dalam laga yang digelar di hadapan para pendukung setia mereka sendiri. Menghadapi PSIM Yogyakarta pada Minggu sore yang cerah, tim yang dijuluki Maung Bandung ini berhasil menutup 45 menit pertama dengan skor 1-0. Sejak peluit pertandingan dibunyikan, suasana di stadion dipenuhi dengan atmosfer yang penuh energi, di mana kedua tim menampilkan intensitas permainan yang tinggi dan keinginan kuat untuk mendominasi jalannya pertandingan. Gol tunggal yang tercipta di babak pertama lahir dari sebuah serangan cepat yang begitu memukau dan mengejutkan lini pertahanan lawan. Patricio Matricardi menjadi sosok sentral yang mencatatkan namanya di papan skor setelah berhasil menaklukkan penjaga gawang PSIM Yogyakarta hanya dalam 2 menit pertama pertandingan. Gol cepat ini secara signifikan memberikan dorongan kepercayaan diri bagi seluruh pemain Persib Bandung, memungkinkan mereka untuk lebih leluasa mengontrol jalannya pertandingan di fase awal sekaligus menekan lawan untuk keluar dari zona nyaman mereka. Meskipun berada dalam posisi tertinggal, PSIM Yogyakarta tidak tinggal diam. Tim tamu berusaha keras untuk memberikan perlawanan yang sengit dengan mencoba mendominasi lini tengah, membangun serangan bertahap, dan mencari peluang untuk menyamakan kedudukan. Berdasarkan data statistik resmi yang dicatat selama 45 menit pertama, PSIM Yogyakarta justru tercatat lebih unggul dalam hal penguasaan bola dengan persentase mencapai 58%. Namun, dominasi penguasaan bola tersebut tidak mampu diterjemahkan menjadi peluang yang benar-benar membahayakan karena pertahanan Persib Bandung bekerja dengan disiplin tinggi, blok-blok rapat, tekanan konstan, dan koordinasi lini belakang Maung Bandung berhasil memutus setiap upaya penyerangan yang dibangun oleh Laskar Mataram, sehingga hingga turun minum, skor tetap bertahan di angka 1-0 untuk keunggulan tuan rumah. Gol yang tercipta pada menit kedua ini diawali oleh visi bermain yang sangat cerdas dari Tom Haye yang berperan sebagai pengatur serangan tengah. Tom Haye berhasil memberikan umpan matang dengan presisi tinggi kepada Patricio Matricardi yang kemudian dengan cepat mengeksekusi peluang tersebut menjadi gol. Koordinasi antara lini tengah dan lini depan Persib Bandung pada momen ini terlihat sangat harmonis, mencerminkan kerjasama tim yang telah dilatih secara matang oleh pelatih Boyan Hodak. Tom Haye dalam peran vitalnya sebagai kreator serangan sukses menjalankan instruksi pelatih dengan melakukan tekanan konstan pada lini pertahanan lawan dan membuka ruang bagi rekan-rekannya. Umpan terukur dari Tom Haye memudahkan Patricio Matricardi untuk melancarkan tembakan cepat yang tidak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang PSIM Yogyakarta, sehingga terciptalah gol yang bahkan bisa dikategorikan sebagai salah satu gol tercepat yang pernah dicetak Persib Bandung dalam musim ini. Hingga babak pertama berakhir, Patricio Matricardi tetap menjadi ancaman nyata bagi lini belakang Laskar Mataram. Pergerakannya yang lincah dan kecerdikannya dalam memposisikan diri tanpa bola berulang kali memaksa barisan pertahanan lawan bekerja ekstra keras, menutup ruang tembak, dan melakukan intervensi penting. Keunggulan 1 gol ini menjadi modal berharga bagi Persib Bandung menjelang babak kedua, memberikan tim asuhan Bojan Hodak rasa percaya diri untuk mempertahankan keunggulan sambil memanfaatkan peluang serangan balik. Statistik pertandingan selama 45 menit pertama menunjukkan kontras yang menarik. PSIM Yogyakarta mendominasi penguasaan bola dengan 58%, membangun serangan secara perlahan dari lini belakang dan lini tengah untuk mencari celah. Namun, dominasi tersebut tidak mampu dikonversi menjadi ancaman nyata di depan gawang lawan. Sebaliknya, Persib Bandung menunjukkan efektivitas yang tinggi.
Meskipun hanya menguasai bola sebanyak 42%, mereka mampu melancarkan 6 tembakan ke arah gawang, di mana 4 diantaranya tepat sasaran, menegaskan betapa mematikannya serangan balik yang dibangun oleh tuan rumah. Sebaliknya, hingga babak pertama berakhir, PSIM Yogyakarta belum sekalipun mencatatkan tembakan akurat ke arah gawang Persib Bandung, menunjukkan kesulitan mereka dalam menembus pertahanan solid Maung Bandung. Ketegangan dan tensi tinggi dalam pertandingan ini juga tercermin dari insiden kartu kuning yang diterima oleh pemain PSIM Yogyakarta, Edson Vidal, pada menit ke-16. Pelanggaran keras yang dilakukan Vidal merupakan upaya untuk meredam serangan balik cepat yang dibangun oleh lini tengah Persib Bandung yang pada saat itu tengah menunjukkan agresivitas tinggi. Kejadian ini tidak hanya menandakan intensitas fisik yang tinggi dalam pertandingan, tetapi juga memperlihatkan betapa seriusnya kedua tim berkomitmen untuk meraih hasil positif. Secara keseluruhan, babak pertama ini menampilkan duel strategi yang menarik antara efektivitas kontra, dominasi penguasaan bola. Persib Bandung dengan pendekatan serangan cepat dan pemanfaatan peluang terbatas berhasil menekan lawan dan menjaga keunggulan tipis mereka. Sementara PSIM Yogyakarta, meskipun lebih dominan dalam penguasaan bola, menghadapi kesulitan dalam menembus pertahanan solid Maung Bandung. Pertandingan ini menjanjikan babak kedua yang semakin menegangkan dengan potensi strategi baru dan perubahan tempo permainan yang akan menentukan hasil akhir pertemuan antara dua tim kuat ini. Sementara itu, di sisi lain, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, memberikan pernyataan yang penuh jujur dan sedikit getir setelah menyaksikan pertandingan pekan ke-31 Indonesia Super League musim 2026 yang mempertemukan Persib Bandung melawan PSIM Yogyakarta. Dalam laga yang berlangsung di hadapan ribuan pendukung setia Maung Bandung, Persib berhasil menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 1-0 berkat gol cepat Patricio Matricardi di menit kedua. Gol itu tidak hanya mengejutkan, tetapi juga memperlihatkan efektivitas luar biasa yang menjadi ciri khas tim asuhan Boyan Hodak. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Souza tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap cara Persib Bandung bermain. Kita harus jujur, Persib benar-benar luar biasa. Mereka mampu memaksimalkan setiap peluang meskipun penguasaan bola mereka lebih sedikit dibanding PSIM. Mereka bermain dengan sangat efisien, koordinasi antar lini mereka sempurna, dan tekanan yang mereka berikan kepada lawan sangatlah konsisten. Ini bukan hal mudah untuk ditangani, dan jelas Persib pantas mendapatkan pujian atas performa mereka hari ini, ujarnya sambil menundukkan kepala sejenak, menunjukkan rasa hormat sekaligus kekagumannya. Namun, di balik pengakuan jujur itu, terselip rasa sedih dan sedikit iri yang tidak bisa disembunyikan. Mauricio Souza mengakui bahwa Persija Jakarta kini menghadapi tantangan yang lebih berat dari biasanya. Timnya dijadwalkan akan menghadapi Persib Bandung pada pertandingan berikutnya, namun tidak di Jakarta, melainkan di Pulau Bali. Pergeseran lokasi ini menurut Souza memberikan tekanan tambahan yang tidak bisa dianggap ringan. Jujur saja, mendengar bahwa kita akan bermain melawan Persib di Bali minggu depan membuat suasana hati tim agak berat. Ini bukan sekedar soal perjalanan atau lokasi. Persib adalah tim yang sangat tangguh dan menghadapi mereka di luar markas sendiri di atmosfer yang berbeda jelas menjadi tantangan besar. Saya tidak akan berbohong, ini membuat hati kami sedikit menyesal dan tertekan karena kita harus menghadapi tim yang efektif, cepat, dan disiplin tinggi di lingkungan yang baru bagi kita. Tambahnya dengan nada yang nyaris terdengar mengenaskan, seakan beban pertandingan sudah mulai terasa sebelum laga dimulai. Mauricio Souza juga menyoroti aspek teknis dari permainan Persib Bandung yang membuatnya jujur merasa terintimidasi. Gol cepat Patricio Matricardi, hasil umpan cerdik Tom Haye, menunjukkan koordinasi yang luar biasa antara lini tengah dan lini depan, serta kemampuan membaca permainan lawan dengan sangat baik. Mereka mengeksekusi setiap peluang dengan presisi.
kita bisa belajar banyak dari Persib, terutama tentang bagaimana sebuah tim bisa memaksimalkan efektivitas, bahkan ketika penguasaan bola tidak selalu dominan. Persib jelas menunjukkan bahwa permainan cerdas dan efisien mampu mematikan lawan yang mungkin lebih dominan dalam penguasaan bola. Jelasnya. Meski begitu, Souza tetap menekankan bahwa Persija Jakarta tidak akan menyerah. Ada kesedihan dan rasa cemas, tetapi juga ada tekad yang membara untuk mempersiapkan diri menghadapi laga penting melawan Maung Bandung di Bali. Kita harus memandang ini sebagai tantangan besar. Persib adalah lawan yang sangat kuat, tetapi kita tidak bisa takut. Tim harus fokus, berlatih keras, dan mencoba menyiapkan strategi terbaik. Tapi saya tidak bisa menutupi, melihat kehebatan mereka membuat kita sedikit iri sekaligus merasa was-was. Tambahnya lagi, menurut Souza, pertemuan di Bali menjadi ujian nyata bagi karakter Persija. Ini bukan hanya tentang fisik atau taktik, ini soal mental. Bagaimana kita bisa tetap tenang, disiplin, dan percaya diri menghadapi tim sekuat Persib di stadion yang bukan markas kita. Atmosfer baru di Bali pasti akan berbeda. Penonton mungkin tidak sebanyak di Jakarta, tapi energi yang mereka bawa akan tetap besar. Kita harus siap mental dan strategi untuk menghadapinya. Dalam pengakuannya yang terbuka dan nyaris menyayat hati, Mauricio Souza juga menyoroti pelajaran berharga yang bisa diambil dari performa Persib melawan PSIM Yogyakarta. Efektivitas serangan, ketajaman individu, serta kekompakan tim menjadi contoh bagi Persija untuk diaplikasikan. Persib menunjukkan bahwa disiplin pertahanan dan koordinasi antar lini bisa menahan lawan lebih dominan sekalipun. Ini hal yang harus kita pelajari. Kita harus mencoba meniru beberapa aspek dari permainan mereka tanpa kehilangan identitas Persija sendiri, ujar pelatih asal Brazil itu. Dengan nada campur aduk antara kagum, sedih, iri, dan tertekan, Mauricio Souza menutup pernyataannya dengan seruan optimisme yang realistis. Kita akan menghadapi laga sulit. Tidak bisa dipungkiri, Persib adalah tim hebat. Tapi sebagai pelatih, tugas saya adalah menyiapkan tim menghadapi segala kemungkinan. Kita harus berjuang, berlatih, dan mencoba menampilkan permainan terbaik kita di Bali. Ini akan menjadi ujian besar, bukan hanya untuk kemampuan teknis, tetapi juga mental dan fokus tim, pungkasnya. Sementara itu, di sisi lain, pengamat sepak bola nasional Bung Binder memberikan analisis cermat dan penuh pertimbangan setelah menyaksikan pertandingan pekan ke-31 Indonesia Super League 2026 antara Persib Bandung dan PSIM Yogyakarta. Dalam pengamatannya, ia tidak ragu untuk mengakui kehebatan Maung Bandung, menilai tim ini memiliki kualitas yang lebih unggul dibanding Borneo FC maupun Persija Jakarta, baik dari segi efektivitas permainan maupun kecerdasan taktik yang diterapkan pelatih Boyan Hodak. Jika kita berbicara tentang tim yang saat ini bermain paling efektif, paling disiplin, dan memiliki kombinasi taktik dan mental juara, Persib Bandung jelas menonjol, ujar Bung Binder dalam wawancara eksklusif. Gol cepat yang dicetak Patricio Matricardi di menit kedua adalah bukti nyata bagaimana Persib mampu memanfaatkan peluang dengan sangat efisien. Skema serangan cepat itu menunjukkan koordinasi luar biasa antara lini tengah dan lini depan. Tidak semua tim di liga ini bisa mengeksekusi peluang awal dengan presisi seperti itu. Bung Binder menekankan bahwa efektivitas Persib jauh melampaui penguasaan bola semata. Kita lihat dari statistik babak pertama, PSIM Yogyakarta memang lebih dominan dalam penguasaan bola, tapi itu tidak berarti mereka lebih berbahaya. Persib justru membuktikan bahwa penguasaan bola tinggi tidak selalu identik dengan ancaman gol. Efektivitas adalah kuncinya, dan Persib jelas menguasai aspek itu dengan sempurna. Dari 6 tembakan yang mereka lepaskan, 4 tepat sasaran. Ini level ancaman yang sangat tinggi. Selain itu, Bung Binder juga menyoroti peran strategis pelatih Boyan Hodak dalam permainan Persib. Boyan Hodak adalah sosok yang cerdas secara taktik. Kita bisa melihat bagaimana ia menyiapkan timnya untuk tetap disiplin di lini pertahanan sambil menunggu peluang serangan balik. Koordinasi antara Tom Hay sebagai pengatur serangan dan Patricio Matricardi di lini depan bukan kebetulan, tetapi hasil dari strategi yang matang. Hodak benar-benar tahu bagaimana memaksimalkan kekuatan tim, meminimalkan kelemahan, dan memanfaatkan celah lawan, ujar Bung Binder. Lebih jauh, pengamat ini menekankan bahwa performa Persib saat ini membuat mereka layak dianggap sebagai
sebagai kandidat juara musim ini. Jika dibandingkan dengan Borneo dan Persija, Persib memiliki kombinasi yang lebih lengkap, efektivitas menyerang, pertahanan solid, dan kedisiplinan taktik yang tinggi. Borneo mungkin memiliki kualitas individu, dan Persija memiliki potensi menyerang, tapi tidak ada yang saat ini menampilkan keseimbangan permainan seperti Persib. Dari sudut pandang saya, mereka layak dijagokan untuk menjadi juara musim ini, kata Bung Binder dengan tegas. Ia juga menyoroti aspek mental dan karakter tim Maung Bandung. Keunggulan 1 gol di babak pertama bukan hanya soal keberuntungan. Itu adalah hasil dari kerja keras, konsentrasi penuh, dan mental juara yang ditunjukkan oleh seluruh pemain Persib. Patricio Matricardi yang terus bergerak tanpa bola, tekanan konstan Tom Hey, dan soliditas lini belakang, semuanya menunjukkan karakter tim yang matang. Inilah tipe tim yang tidak mudah goyah, bahkan menghadapi lawan yang lebih dominan dalam penguasaan bola sekalipun. Bung Binder pun menambahkan bahwa pertandingan Persib melawan PSIM Yogyakarta memberi pelajaran penting bagi tim lain di Liga. Efektivitas, disiplin, dan taktik cerdas adalah kombinasi yang harus ditiru. Persib menunjukkan bahwa menguasai bola tidak selalu menjadi indikator superioritas. Mereka menunjukkan bahwa strategi yang tepat dan eksekusi cepat bisa menentukan jalannya pertandingan. Ini adalah pelajaran berharga bagi semua tim di Liga, termasuk Borneo dan Persija, pungkasnya. Dengan analisis jujur dan cermat ini, Bung Binder menegaskan posisi Persib Bandung sebagai tim yang sangat solid, memiliki potensi besar menjadi juara, dan dipimpin oleh pelatih yang mampu membaca pertandingan dengan sangat tajam. Ia menekankan bahwa kombinasi faktor teknis, taktik, dan mental yang ditunjukkan Persib membuat mereka menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan di Indonesia Super League musim 2026. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke Jakamania Persija.